Saya bersyukur kalau pada hari ini kita boleh bertemu dalam renungan singkat. Pada kesempatan hari ini saya beri tema yaitu membangun mesbah keluarga. Pada kesempatan hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 7, tapi saya ambil di ayat 7-nya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, nasihat ini diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel sebagai perintah yang alkitabiah untuk membangun ibadah keluarga. Ibadah kepada Tuhan bermula di rumah dan mencakup seluruh anggota keluarga. Bagi bangsa Israel, kehidupan keluarga dan imam berkaitan sangat erat. Ketika Abraham meninggalkan Haran dan masuk ke tanah perjanjian yaitu ke Kanaan, hal pertama yang dia lakukan adalah mendirikan mesbah bagi Tuhan. Itu terdapat dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7. Mesbah ini adalah suatu susunan yang digunakan sebagai tempat untuk mempersembahkan korban, khususnya untuk korban hewan. Dan ia menjadi fokus dalam kehidupan keluarga Abraham. Mesbah adalah tempat ibadah di mana dia dan keluarganya memberikan persembahan kepada Tuhan dan mengakui bahwa sebagai keluarga mereka membutuhkan petunjuk dan pimpinannya. Tuhan menghargai persembahannya sehingga Abraham mengalami berkat yang dari Tuhan. Nah, apa tujuan kita membangun mesbah keluarga? Yang pertama, menyembah Tuhan sebagai tujuan hidup keluarga kita. Ada prioritas dalam hidup kita. Dalam keluarga, kita tahu bahwa ada banyak keinginan-keinginan yang akan kita gapai. Kalau kita sebagai orang tua, tentunya ingin keluarga kita tercukupi secara materi, pengen ini, pengen itu, pengen dan lain-lain. Jadi ada banyak keinginan sehingga kita disibukkan dengan rutinitas dalam mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Kalau kita sebagai anak, kita disibukkan dengan gadget kita atau handphone kita main game, balas WA, buat Insta Story atau main Instagram, selfie di tempat-tempat yang bagus lalu kita unggah. Itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Kita ngerjain tugas sekolah sehingga menyita banyak waktu kita, sehingga kita terjebak pada rutinitas yang kita lakukan. Pada akhirnya apa Bapak Ibu? Kita lelah, kita capek, kita stres, hingga akhirnya kita tidak tahu bahwa tujuan hidup kita yang utama dan terutama adalah penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Dan mesbah keluarga ini adalah jawaban bagi kita. Mesbah keluarga adalah sarana sebagai keluarga Kristen untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan itulah yang seharusnya menjadi tujuan hidup orang Kristen yang sesungguhnya. Contoh yang baik dalam Alkitab adalah keluarga Yosua. Coba mungkin kalau ada waktu kita buka Yosua 24 ayat 1 sampai 3, lompat ayat 13 sampai yang ke-15. Ini adalah pesan-pesan terakhir daripada Yosua, di mana dia mengumpulkan semua orang Israel untuk terakhir kalinya sebelum Yosua meninggal. Ada penegasan yang disampaikan oleh Yosua kepada umat Tuhan. Ayat 14-nya saya akan baca. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi
jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi, ini kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua memberi contoh kepada kita yang adalah umat Tuhan untuk selalu ada mezbah Tuhan dalam keluarga kita. Jangan sampai rutinitas kita menjadi berhala dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Ingat, menyembah Tuhan Yesus adalah tujuan hidup kita yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Di masa pandemik virus corona ini, kita tidak tahu kapan virus ini akan berakhir. Bahkan Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO berkata, kemungkinan virus corona tidak bisa hilang. Artinya apa? Kita harus mempersiapkan diri dalam segala kemungkinan, termasuk peribadatan kita di gereja yang belum bisa kita lakukan secara normal. Kita tidak tahu sampai kapan gereja akan dibuka kembali. Oleh sebab itu, membangun mezbah keluarga menjadi sangat penting untuk kita lakukan supaya iman keluarga kita tetap kokoh. Oleh sebab itu saya berpesan, bangun mezbah keluargamu, bangun mezbah keluargamu, bangun mezbah keluargamu. Dan tujuan yang kedua, membuat keluarga berakar dalam iman dan firman Tuhan. Mazmur 19 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Di dalam mezbah keluarga ada firman yang kita baca, ada firman yang kita renungkan, ada firman yang menguatkan iman kita. Di dalam perjalanan hidup keluarga kami pernah mengalami masa-masa di mana keluarga kami tidak ada mezbah Tuhan, sehingga keluarga kami mengalami banyak masalah. Iman kami telah jauh daripada Tuhan. Iman kami mengalami kelemahan dan kami jauh daripada Tuhan. Akhirnya kami menyadari dan kami evaluasi bahwa ada yang salah dengan cara hidup kami. Kami evaluasi ternyata selama ini keluarga kami tidak ada mezbah Tuhan. Buatlah mezbah Tuhan dalam keluargamu, supaya keluarga kita berakar dalam iman dan firman Tuhan. Yang ketiga, ada doa bersama dalam keluarga. Di dalam mezbah keluarga ada doa yang kita panjatkan. Kita saling menguatkan, saling mendoakan. Di dalam mezbah keluarga yang kami bangun, ada saat-saat kami saling mendoakan. Kalau ada konflik di antara kami saling memaafkan dan kami saling mendoakan. Dan akhirnya terjadi pemulihan dalam keluarga kami. Ingat, orang tua yang berhasil adalah orang tua yang bisa memperkenalkan Tuhan Yesus dengan baik kepada anak-anaknya. Sebagai umat Tuhan, rumah kita haruslah menjadi rumah doa bagi keluarga, pekerjaan Tuhan, bangsa, dan negara kita. Akhir kata, saya menghimbau kepada kita semua untuk melakukan mezbah keluarga supaya iman keluarga kita menjadi kokoh dalam Tuhan. Salam mezbah keluarga. Amin.